Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendra Sari Brevely Rivan Rawung, dosen tetap pada program studi ilmu hukum di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado. Pada video pembelajaran ini, saya akan menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hukum Hak Asasi Manusia atau yang lazim disingkat dengan HAM. Kode mata kuliah MB 2632434 dan memiliki bobot 2 SKS. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS, perkuliahan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan yang terdiri atas 14 kali pertemuan pembelajaran serta 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah Hukum HAM membahas konsep, prinsip, norma, serta perkembangan HAM dalam perspektif nasional, regional, dan internasional. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan pertama, mampu menjelaskan konsep, prinsip, dan perkembangan HAM. Kedua, mampu menganalisis berbagai isu serta mekanisme perlindungan HAM dan penegakan HAM. Yang ketiga, mampu membandingkan sistem HAM nasional, regional, dan internasional. Dan yang terakhir, mampu merancang solusi hukum terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM secara kritis, logis, dan argumentatif. Adapun materi yang dipelajari mencakup konsep dasar HAM, subjek hukum HAM, dimensi internasional HAM, mekanisme pengawasan dan penegakan HAM, hingga perancangan solusi hukum terhadap berbagai persoalan HAM dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip HAM dan pendekatan humaniora dan pluralisme budaya. Untuk perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka dengan dukungan Learning Management System sebagai media pembelajaran digital. Melalui LMS tersebut, mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengumpulkan tugas, serta mengikuti berbagai aktivitas pembelajaran secara daring. Adapun dalam proses pembelajaran, digunakan kombinasi berbagai metode seperti ceramah interaktif, pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis masalah, diskusi kelas, analisis studi kasus, penugasan individu maupun kelompok, serta kuis melalui LMS, sehingga proses pembelajaran berlangsung lebih aktif dan partisipatif. Interaksi antara dosen dan mahasiswa dibangun melalui komunikasi dua arah, sesi tanya-jawab, pendampingan selama proses pembelajaran, pemberian umpan balik terhadap tugas dan hasil evaluasi, serta diskusi untuk memperdalam pemahaman materi. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menerima materi, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Adapun penilaian dilakukan melalui beberapa komponen, yaitu melalui kuis, penugasan individu dan kelompok, partisipasi atau keaktifan selama perkuliahan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Penilaian tersebut didasarkan pada ketepatan untuk memahami konsep-konsep HAM, kemampuan menganalisis dan mengevaluasi berbagai permasalahan HAM, kemampuan untuk menyusun argumentasi hukum, serta kemampuan dalam merancang solusi terhadap kasus pelanggaran HAM, dan keaktifan selama mengikuti proses pembelajaran. Demikian gambaran umum mengenai mata kuliah Hukum HAM. Selamat mengikuti video pembelajaran dengan materi Subjek Hukum Hak Asasi Manusia. Terima kasih. Baik, selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi. Senang bertemu kembali dengan saudara-saudara pada pertemuan perkuliahan hari ini ya. Semoga saudara-saudara tetap berada dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan. Sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa perkuliahan kita hari ini merupakan perkuliahan yang terakhir sebelum saudara-saudara menghadapi ujian tengah semester pada minggu depan. Dan terus terang, saya cukup menyayangkan ketika tadi sudah dilakukan presensi, masih ada mahasiswa yang tidak hadir. Padahal materi hari ini merupakan materi dasar yang juga akan sangat-sangat membantu saudara-saudara untuk memahami dan menganalisa setiap kasus pelanggaran HAM. Materi yang menjadi diskursus kita yaitu Subjek Hukum Hak Asasi Manusia. Nah, sebelum kita masuk pada materi ini, saya ingin mengajukan
menanyakan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudara. Menurut saudara, siapa sesungguhnya pihak yang menjadi pemegang hak dalam subjek hukum HAM? Atau siapa entitas yang menjadi pihak di dalam subjek hukum HAM? Siapa? Ya, saya sudah menduga sebagian besar dari saudara-saudara pastinya akan menjawab manusia. Siapa yang bertanggung jawab untuk melindungi hak tersebut? Negara. Dan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran HAM? Siapa yang pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya kalau terjadi pelanggaran HAM? Jadi melalui materi ini kita akan memahami siapa pemilik hak, siapa pemangku kewajiban, dan siapa yang bertanggung jawab manakala terjadi pelanggaran HAM. Ya. Sekarang kita akan masuk pada pengertian mengenai subjek hukum HAM. Saudara-saudara pasti sudah mengenal istilah subjek hukum dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum. Seperti ini, yang nampak. Dua konsep utama inilah yang menjadi elemen pokok atau kunci untuk memahami seluruh pembahasan kita mengenai subjek hukum HAM. Ada individu. Mengapa individu menjadi pihak yang memegang hak dalam hukum HAM? Menurut saudara kenapa? Karena hukum mengakui manusia itu mempunyai martabat yang harus dilindungi. Ya, yang lain? Setiap orang sejak lahir secara mandiri mempunyai hak asasi manusia. Jawaban saudara benar. Kenapa individu disebut sebagai pihak yang memegang hak? Karena memang hak asasi itu dia melekatnya pada manusia sejak dia dilahirkan. Dan hak asasi ini dia ada bukan karena diberikan oleh negara, dia ada bukan karena hadiah dari pemerintah misalkan, bukan pula diciptakan oleh hukum. Keberadaan hak asasi ini melekat karena memang tadi ya konsekuensi daripada martabat kemanusiaannya. Martabat inilah yang kemudian menjadi semacam kristalisasi dan dasar filosofis lahirnya hak asasi manusia. Yang kemudian HAM ini mendapatkan pengakuan, legitimasi yang dijamin perlindungan dan pengakuannya oleh sejumlah instrumen HAM, baik itu instrumen HAM internasional maupun instrumen HAM nasional. Sekarang kita lanjut kepada entitas selanjutnya. Pemegang hak selanjutnya dalam hukum HAM yaitu kelompok tertentu. Ada 3 entitas: masyarakat adat, pengungsi, dan kelompok minoritas. Kenapa masyarakat adat harus diberikan perlindungan secara khusus oleh hukum HAM? Bukankah setiap anggota di dalamnya telah memperoleh perlindungan secara individu? Jadi, kelompok masyarakat adat ini mendapatkan perlindungan dari hukum HAM bukan semata-mata untuk melindungi individu-individu yang ada di dalamnya, tetapi untuk melindungi identitas politik mereka. Mereka mempunyai adat istiadat sendiri, ada bahasa sendiri, punya lembaga adatnya, ada hukum adatnya, ada wilayahnya. Mereka juga punya ikatan spiritual dengan tanah yang didiaminya, yang memang hal tersebut tidak bisa dihilangkan sama sekali. Bisa saudara bayangkan apabila ada istiadat daripada masyarakat adat itu kemudian dihilangkan, kebudayaan mereka dihilangkan, tanah adat mereka dirampas, maka tentunya yang dirugikan di situ bukan hanya 1-2 orang saja, akan tetapi komunitas, masyarakat komunal, keseluruhan daripada masyarakat adat. Inilah sebabnya kenapa kemudian hukum HAM mengakui masyarakat adat itu sebagai pemegang hak kolektif. Kita lanjut.
Entitas selanjutnya yang mendapatkan perlindungan khusus oleh hukum HAM adalah pengungsi. Kenapa orang yang sudah meninggalkan negaranya dan bahkan bukan warga negara tempat di mana dia berada tetap harus diberikan perlindungan oleh hukum? Kenapa? Karena pengungsi ini mereka itu manusia, dan selama mereka manusia berarti mereka mempunyai hak yang melekat, yaitu hak asasi manusia. Menarik, ya. Tepat jawaban dari saudari Sinari. Kenapa kemudian pengungsi harus diberikan perlindungan khusus oleh hukum HAM? Tadi sudah disebutkan, hak asasi itu dia melekatnya pada manusia, bawaan sejak akhir. Hak asasi itu bukan melekat pada status kewarganegaraannya, bukan juga melekat pada status sosialnya. Seseorang yang telah menjadi pengungsi memang telah kehilangan perlindungan dari negaranya, ya. Tetapi ia tidak sama sekali kehilangan martabatnya sebagai manusia. Justru karena pengungsi itu berada dalam kondisi yang rentan, hukum HAM hadir untuk memberikan perlindungan khusus, menjaga agar mereka tidak dikembalikan ke tempat yang akan membahayakan jiwanya, menjaga agar hak-hak dasar mereka itu tetap tidak dilanggar. Ada hak untuk hidup, hak atas pangan, hak atas kesehatan, hak atas keamanan. Begitu ya. Lanjut, kelompok minoritas. Saya tanya lagi kepada saudara, mengapa kelompok minoritas itu harus diberikan perlindungan secara khusus oleh hukum HAM? Bukankah setiap orang itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum? Kalau semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum atau equality before the law, mengapa mereka harus diberikan perlindungan khusus? Ada yang bisa jawab? Ya, jadi kelompok minoritas ini mendapatkan perlindungan khusus oleh hukum HAM karena dalam banyak hal kita tidak jarang untuk mendengar atau menyaksikan kelompok ini mendapatkan perlakuan diskriminatif. Mereka mendapatkan kekerasan, dikucilkan, termasuk dilakukan pembatasan hak bagi mereka untuk menjalankan agama atau adat istiadatnya, kebudayaannya. Sebagai misalnya, ini semisal di sebuah kota terdapat 1 juta penduduk, 980.000 orang di dalamnya memeluk agama A, 20.000 orang memeluk agama B. Kelompok yang berjumlah sedikit ini tetap memiliki hak memperoleh kesempatan yang sama untuk menjalankan peribadatan dan keyakinannya. Tidak boleh yang mereka dipersulit hanya karena jumlahnya yang sedikit. Disinilah kemudian hukum HAM hadir untuk memberikan perlindungan khusus bagi mereka. Menurut saudara-saudara, apakah bentuk perlindungan tersebut bisa kita kategorikan sebagai pemberian hak istimewa? Privilege? Bisa. Hati-hati. Perlindungan khusus yang diberikan oleh hukum HAM kepada mereka bukan merupakan pemberian hak istimewa. Tetapi di sini hukum HAM mengupayakan, dia berkomitmen agar setiap orang itu dapat menikmati hak-haknya. Dalam konteks kelompok minoritas, hukum HAM hendak memastikan agar mereka pun bisa menikmati hak mereka sama seperti kelompok mayoritas. Seperti itu. Dari apa yang sudah dipaparkan,
mengenai keberadaan daripada masyarakat adat, pengungsi dan minoritas, mengapa kemudian mereka diberikan perlindungan khusus? Apa benang merahnya di sini? Persamaannya. Sehingga ketika pihak ini mendapatkan perlindungan HAM, persamaannya apa dari ketiga entitas ini? Lebih kuat lagi? Sama-sama dilindungi karena mereka mempunyai hak asasi manusia. Hak asasi. Oke, yang lain? Mereka dilindungi persamaannya karena memiliki posisi yang rentan. Mereka ada dalam situasi yang lebih beresiko untuk mendapatkan perlakuan diskriminasi, kekerasan, kekejian, dan jenis-jenis pelanggaran HAM lainnya. Hukum HAM di sini memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok ini, bukan karena mereka dinilai atau dipandang lebih penting daripada yang lain, sama sekali tidak. Jadi sekali lagi, untuk memastikan agar setiap orang itu dapat menikmati hak-haknya secara setara, sama. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanyakan? Tidak ada? Oke, sekarang kita beralih ke pemangku kewajiban. Ada dua entitas utama. Pertama, negara. Anda melihat dalam ini, negara menempati urutan pertama. Mengapa kemudian negara ini menjadi pemangku kewajiban utama dalam hukum HAM? Kenapa negara ditempatkan sebagai subjek utama yang memangku kewajiban HAM? Negara menjadi pemangku kewajiban utama dalam hukum HAM karena negara adalah entitas yang memiliki kekuasaan yang paling besar dalam kehidupan masyarakat. Kekuasaan negara bisa disebutkan antara lain: negara berwenang untuk membuat undang-undang, negara memiliki yang namanya aparat penegak hukum, negara berwenang untuk mengelola keuangan atau anggaran negara, termasuk memungut pajak, dan bahkan dalam kondisi tertentu negara dapat membatasi hak seseorang. Jadi karena negara memiliki kekuasaan yang paling besar, sebab itu pula rezim hukum HAM membebankan 3 kewajiban utama bagi negara. Paham ini ya? 3 kewajiban tersebut. Pertama, negara wajib untuk menghormati HAM. Intinya di sini, negara tidak boleh melanggar HAM. Kedua, negara wajib melindungi HAM. Pada hakikatnya, mencegah agar pihak lain tidak melakukan pelanggaran HAM. Yang ketiga, negara wajib untuk memenuhi HAM. Pokoknya, negara harus mengupayakan semua warganya dapat menikmati hak mereka. Apakah negara sudah dapat dianggap memenuhi kewajibannya ketika negara itu sendiri tidak melanggar HAM? Dalam pengertian misalnya seperti ini: melalui aparat penegak hukumnya, negara tidak mengkriminalisasi warganya sendiri. Negara tidak melakukan penyiksaan terhadap tahanan. Negara memang sudah menjamin kebebasan beragama. Negara menjamin adanya kebebasan untuk menjalankan kebudayaan mereka. Apakah itu sudah dapat dikategori bahwa negara sudah melaksanakan kewajibannya? Tidak melanggar HAM. Bagaimana? Sudah? Sudah atau belum efektif? Ya? Yang lain? Jawabannya belum tentu. Karena itu masih terpenuhinya kewajiban negara untuk menghormati HAM. Kan tadi disebutkan, kewajiban negara untuk menghormati HAM berarti dia tidak boleh melanggar HAM. Masih ada kewajiban-kewajiban negara lainnya.
melindungi, memenuhi. Jadi kalau dalam hukum HAM, tidak cukup kalau hanya negara sebatas berdiam diri saja, menahan diri untuk tidak sekedar melanggar HAM, tetapi harus aktif memastikan agar setiap warganya itu bisa menikmati hak-hak mereka, seperti memastikan adanya pelayanan kesehatan, terpenuhinya hak atas pendidikan, memberikan bantuan hukum bagi warga tidak mampu, apalagi memberikan perlindungan bagi korban kekerasan. Makanya kalau dalam hukum HAM, kewajiban negara itu tidak hanya yang bersifat negatif, arti kata pasif, sekedar tidak melanggar HAM, tetapi juga kewajibannya itu harus positif, aktif untuk menghormati, melindungi, serta memenuhi HAM. Lalu kita lanjut untuk aktor negara sebagai pemangku kewajiban HAM. Ada 3 entitas di sini. Yang pertama adalah perusahaan. Mengapa perusahaan kemudian ikut dilibatkan sebagai pemangku kewajiban HAM? Bagaimana kalau misalkan perusahaan berkata seperti ini, HAM itu urusan pemerintah, bukan urusan kami. Bagaimana pendapat saudara? Saya jelaskan. Perusahaan terutama yang berskala multinasional atau transnasional, pada hakikatnya mereka memiliki sumber daya atau kekuatan finansial yang sangat besar pengaruhnya terhadap masyarakat. Dampak daripada kegiatan operasional mereka itu bisa kemana-mana. Bisa berdampak kepada hak atas mendapatkan lingkungan hidup yang baik, bisa berdampak pada hak atas kesehatan, bisa juga berdampak pada hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dan juga bisa berdampak pada masyarakat ada menyangkut hak atas tanah wilayah mereka. Oke, selanjutnya kita akan lihat kelompok bersenjata. Mengapa kelompok bersenjata juga harus ditempatkan sebagai subjek pemangku kewajiban HAM? Padahal kan kelompok bersenjata ini memang terpisah dari negara. Kenapa juga mereka harus ikut-ikutan untuk bertanggung jawab terhadap HAM? Oke, kelompok bersenjata menjadi pihak sebagai pemangku kewajiban HAM karena dalam setiap situasi sengketa atau konflik bersenjata, mereka seringkali menguasai wilayah. Mereka membawa senjata karena memang memiliki angkatan bersenjata. Mereka mengendalikan populasi sipil. Jadi dengan kekuasaan dan kemampuan yang mereka miliki, tentunya mereka dapat mempengaruhi dan bahkan bisa mengancam secara langsung terhadap eksistensi daripada hukum HAM, eksistensi daripada hak asasi manusia. Itulah mengapa kemudian kelompok bersenjata juga harus tunduk dan menghormati hukum HAM dan hukum humaniter internasional. Arti kata, mereka tidak boleh melakukan penyiksaan terhadap tawanan perang, ya. Mereka tidak boleh membunuh warga sipil. Mereka juga tidak boleh merekrut anak-anak untuk dijadikan kombatan. Itu alasan kenapa kemudian, garis besarnya, kenapa kemudian kelompok bersenjata dikategorikan sebagai entitas yang memangku kewajiban HAM. Sekarang kita lihat untuk yang ketiga dari aktor non-negara. Yang ketiga adalah individu. Nah, di sini menarik. Mengapa kemudian individu justru ditempatkan sebagai pemangku kewajiban HAM? Padahal tadi kita sudah menyebutkan individu adalah pihak pemilik hak. Dia adalah pihak pemegang hak. Mengapa sekarang dia ditempatkan sebagai pemangku kewajiban? Coba, silakan. Karena individu memiliki kewajiban untuk melindungi haknya sendiri. Betul jawaban dari saudari Adinda, ya.
Karena kan pada dasarnya seseorang itu tidak hanya memiliki yang namanya hak asasi, dia juga memiliki kewajiban asasi. Kebebasan seseorang tidak boleh digunakan untuk memberangus atau merampas kebebasan orang lain. Hak saya berakhir ketika saya sudah mulai melanggar HAM orang lain. Bahkan kalau kita lebih jauh lagi, dalam perkembangan hukum HAM internasional sudah menunjukkan bahwa pada dasarnya individu itu tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pribadi bila memang dia terbukti melakukan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat itu seperti apa? Genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, hingga kejahatan agresi. Itu kalau untuk jenis-jenis kejahatan yang diklaim sebagai bagian daripada pelanggaran HAM berat berdasarkan Statut Roma. Sementara kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat itu meliputi dua jenis kejahatan, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi inilah kenapa kemudian individu itu pada dasarnya kalau dalam hukum HAM memiliki kedudukan ganda. Di satu sisi dia memiliki hak asasi, tetapi di lain sisi dia adalah pihak yang tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban manakala terjadi pelanggaran HAM berat. Ya? Berdasarkan apa yang sudah disampaikan ini, apa persamaannya antara negara, perusahaan, kelompok bersenjata, dan individu sehingga mereka dapat disebut sebagai pemangku kewajiban HAM. Jadi persamaan antara keempat entitas ini, negara, perusahaan, kelompok bersenjata, dan individu, sehingga kemudian dapat disebut sebagai pemangku kewajiban HAM, sama-sama memiliki kemampuan untuk mempengaruhi HAM. Mempengaruhi dalam konteks dia bisa menghormati HAM atau justru melanggar HAM. Dengan demikian, nampaklah bahwa sebetulnya kewajiban untuk melindungi HAM tidak semata hanya bertumbuh pada peran negara saja, tetapi perlu dilibatkan peran dari semua pihak. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau memang sudah tidak ada, sebagai akhir daripada materi yang kita bahas saat ini, saya ingin saudara-saudara mengingat suatu cara berpikir sederhana dalam menganalisis setiap kasus pelanggaran HAM. Selalu ajukan 3 pertanyaan berikut. Pertama, siapa pemilik haknya atau siapa pemegang hak? Dan yang kedua, siapa bertanggung jawab untuk melindungi hak tersebut? Serta yang ketiga, siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya manakala pelanggaran HAM dilakukan. Kalau saudara sudah mampu menjawab ketiga pertanyaan ini, setidak-tidaknya saudara-saudara sudah memiliki suatu kerangka analisa dasar yang sangat penting di dalam mengetahui, mengidentifikasi, dan analisis setiap kasus pelanggaran HAM atau setiap persoalan hukum HAM. Dengan demikian, saya cukupkan perkuliahan kita sampai di sini, dan kita akan ketemu lagi minggu datang untuk melaksanakan ujian tengah semester. Saya berharap saudara-saudara mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Pelajari kembali materi yang sudah kita bahas sedari perkuliahan awal. Terima kasih atas perhatian saudara serta partisipasi saudara. Selamat mengikuti perkuliahan hari ini. Selamat pagi.
Selamat pagi.